Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idam dari kelas C Ilmu Politik Angkatan 22. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait sistem politik dan lingkungan hidup. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Segalanya. Serta tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita umatnya dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa saya akan menyampaikan sebuah materi terkait sistem politik dan lingkungan hidup. Lingkungan hidup atau sumber daya alam sangat berpengaruh terhadap sistem politik atau pemerintahan di suatu wilayah atau sebuah negara. Karena kondisi alam atau lingkungan hidup itu berdampak pada setiap kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan yang akan diberikan atau dikeluarkan oleh pemerintah setempat. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat dan juga pemerintah haruslah memperhatikan betul terkait kondisi pengalokasian, pengelolaan, dan juga perawatan lingkungan hidup atau sumber daya alam. Karena kondisi lingkungan hidup atau sumber daya alam itu tidak akan hanya berdampak pada politik saja atau pemerintahan saja, tetapi beberapa bidang pun akan ikut terdampak oleh kondisi lingkungan hidup apabila tidak terawat dengan baik atau pengelolaannya tidak baik. Beberapa bidang tersebut adalah budaya, hukum, dan juga sosial. Maka kondisi wilayah atau kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah itu haruslah menjadi pusat perhatian. Oleh sebab itu, peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai pengelolaan dan juga perawatan lingkungan hidup sudah tercantum dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan dan juga perawatan lingkungan hidup. Oleh sebab itu, sudah menjadi tanggung jawab dan tugas masyarakat dan juga pemerintah untuk merawat kondisi dan melestarikan lingkungan hidup agar manfaat yang kita rasakan saat ini dapat dirasakan pula oleh generasi kita selanjutnya. Pemerintah dalam pengaplikasiannya mengelola dan merawat lingkungan hidup haruslah bertindak tegas terhadap oknum-oknum yang ingin merusak lingkungan hidup ataupun sumber daya alam yang ada di wilayah kita, khususnya negara Indonesia. Karena seperti yang kita ketahui, sangat banyak oknum-oknum yang sekarang ini bertindak semena-mena atas lingkungan hidup ataupun sumber daya alam yang ada di Indonesia saat ini. Dapat kita lihat terhadap kasus-kasus penebangan hutan secara liar, pembakaran hutan, dan lain-lain sebagainya. Itu semua dapat berdampak pada sistem politik ataupun sistem pemerintahan yang ada di wilayah kita, khususnya Indonesia. Oleh sebab itu, pelaksana hukum dan juga pemerintah haruslah bersatu padu untuk memberantas oknum-oknum yang ingin merusak dan mencemari lingkungan hidup agar sumber daya alam dan lingkungan hidup kita tetap terjaga kelestariannya, sehingga seperti yang saya katakan tadi bahwa manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi-generasi kita selanjutnya. Pemerintah dengan kebijakannya, masyarakat dengan tenaganya. Mungkin seperti itulah pernyataan yang dapat saya sampaikan pada video ini, bahwa masyarakat dan juga pemerintah serta pelaksana hukum harus bersatu padu untuk menjalankan proses pengelolaan dan perawatan lingkungan hidup yang ada di wilayah kita ini serta di negara kita ini. Mungkin sekian dari video saya ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sekian.